sebelum kita mulai ibadah anak sekolah minggu, kakak mau mengingatkan adik-adik dulu. Berpakaian rapi, duduk yang manis, dan jangan lupa Alkitabnya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah anak sekolah minggu, mari kita sama-sama untuk saat teduh. Sekolah minggu, mari kita bersama-sama bernyanyi disinilah, dan sesudah itu kita akan berdoa, doa pembukaan yang akan dibawakan oleh kakak kita, Pita. Buat adik-adik yang berada di rumah, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita. Buat adik-adik yang berada di rumah, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang baik ini. Tuhan sudah memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, tolong Kau berkati pelayanan kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Engkau tahu akan kerinduan mereka Tuhan untuk mengikuti ibadah anak sekolah minggu di rumah-Mu. Tolong berikan mereka kepintaran, kesehatan. Tuhan, kami berdoa buat Ina Priska yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Tolong Engkau berkati setiap pelayanannya. Tuhan, begitu banyak dosa yang kami perbuat dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami, sehingga kami tidak dapat menyenangkan-Mu. Tolong Kau hapuskan segala dosa kami, agar kami layak menerima kasih daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi dan berdoa. Sekarang kita akan bernyanyi lagi. Hari ini harinya Tuhan. Buat adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita. Kita
tita hari ini, tita yang ketiga. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan ayat bulanan. Ayat bulanan hari ini sama dengan minggu yang lalu, yaitu dari Roma 12 ayat 16. Sekarang aku mau bertanya dulu dengan adik-adik yang berada di rumah, apakah sudah hafal ayat bulanannya? Pastinya sudah dong. Yuk, mari kita sama-sama membacanya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, adik-adik, sekarang kita mau kembali bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Priska Naiba. Sekarang kita bernyanyi dulu. Baca kitab suci. Buat adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu ada bagi kami, dan Bapa yang sudah menyertai kehidupan kami dari malam hari sampai pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau masih menyertai anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh bangun dari tidur mereka tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan dapat dimengerti oleh anak-anak Tuhan, supaya firman Tuhan dapat menjadi pedoman bagi anak-anak Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mau mendengarkan Engkau dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan Engkau pada pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan.
Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tahu ini apa namanya? Ya, ini namanya adalah Alkitab. Nah, ini pendeta mau tanya kepada adik-adik sekolah minggu. Siapa di rumahnya yang sudah punya Alkitab? Ayo siapa? Ada dari adik-adik yang belum punya Alkitab? Mudah-mudahan semuanya anak-anak sekolah minggu HKBP Rumbai sudah mempunyai Alkitab di rumahnya masing-masing. Dan kalau belum punya Alkitabnya adik-adik sekolah minggu, ada baiknya adik-adik meminta papa dan mama untuk membelinya. Atau bisa juga adik-adik menabung uangnya supaya membeli Alkitab. Nah, ketika kita sudah punya Alkitab, Alkitabnya jangan hanya disimpan saja, tetapi Alkitabnya harus dibaca setiap harinya. Nah, anak-anak sekolah minggu dan pendeta mau tanya lagi ini. Siapa di rumahnya atau orang tua siapa di rumahnya yang pernah bercerita tentang cerita Alkitab? Orang tua siapa yuk? Ada? Ada orang tua yang pernah bercerita? Iya, pasti ada dong. Iya, apakah itu bercerita tentang cerita Abraham, cerita tentang Yunus, cerita tentang Yakub, maupun cerita tentang Tuhan Yesus? Mudah-mudahan orang tuanya mau ya bercerita tentang cerita Alkitab. Nah, kalaupun orang tuanya tidak pernah bercerita, adik-adik aja yang minta, mama, papa ceritakan dong cerita tentang Alkitab. Karena apa? Alkitab adalah sangat penting dalam hidupmu. Firman Tuhan, Alkitab itu yang berisikan firman Tuhan itu penting adik-adik. Itu sangat berguna dalam hidupmu. Ini yang dirasakan oleh Timotius. Bayangkan Timotius dari kecil, dia sudah diperdengarkan tentang firman Tuhan. Timotius selalu diajari, Timotius selalu diceritakan oleh mama papanya, bahkan opungnya bercerita tentang firman Tuhan. Timotius sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan. Bahkan dia sudah diperkenalkan tentang cerita dalam Alkitab. Karena itu kita bisa melihat, karena dari kecil Timotius sudah mendengarkan cerita tentang Alkitab, cerita tentang Tuhan dari orang tuanya, maka Timotius tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dari kecil Timotius sudah diajari bagaimana tentang firman Tuhan. Dia sudah diajari berdoa, dia sudah diajari untuk membaca firman Tuhan, dia selalu diperkenalkan tentang Tuhan. Makanya Timotius ini tumbuh menjadi anak yang hebat. Nah, firman Tuhan ini sangat penting adik-adik. Firman Tuhan sangat penting dalam hidupmu. Nah, ini pendeta mau tanya lagi nih. Boleh nggak kita berbohong? Boleh nggak adik-adik? Pasti tidak boleh dong. Boleh nggak kita mencuri? Tidak boleh dong. Boleh tidak kita berbuat jahat? Tidak boleh dong. Iya, tidak boleh. Dari mana kita tahu itu tidak boleh? Pasti dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dari firman Tuhan adik-adik akan tahu mana yang Tuhan sukai, mana yang tidak Tuhan sukai. Karena tadi dikatakan firman Tuhan akan mengajarimu. Nah, kalau adik-adik sudah punya Alkitab, baca.
Dan ketika engkau sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan Tuhan, rajin baca Alkitab, maka tadi dikatakan firman Tuhan akan mengajari adik-adik. Diajari tadi, oh mencuri tidak boleh, berbohong tidak boleh, berbuat jahat tidak boleh, melawan orang tua tidak boleh, karena Tuhan sudah ajarkan, firman Tuhan sudah ajarkan bahwa itu tidak boleh. Nah, ini tadi dikatakan manfaat firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengajarimu. Tidak hanya itu aja, melalui firman Tuhan kita juga diterangi. Kalau mati lampu, kita pasti takut berjalan. Pasti takut kan? Kalau disuruh papa mama misalnya, ambil dulu itu, mama takut. Nah, kalau mati lampu. Nah, begitu juga hidup kita ini kalau tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka kita tidak dapat berjalan. Dikatakan di Mazmur, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan firman Tuhan tadi dikatakan kalau adik-adik rajin membaca firman Tuhan, tiap bangun tidur baca firman Tuhan. Adik-adik yang belum bisa baca, minta papa mamanya cerita tentang firman Tuhan, minta abang-abangnya bercerita tentang firman Tuhan. Dan kalau tadi adik-adik sudah biasa mendengarkan firman Tuhan, maka tadi dikatakan engkau akan mencintai Tuhan. Nah, engkau akan mencintai Tuhan. Ketika engkau sudah rajin membaca firman Tuhan, rajin mencintai Tuhan, maka tadi dikatakan hidup adik-adik sama akan seperti Timotius. Dia akan menjadi anak hebat, anak yang akan selalu sopan dalam hidupnya, anak yang akan berhasil dalam hidupnya. Karena firman Tuhan menuntun dia kepada arah yang baik. Nah, sekarang adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta tadi harus rajin membaca Alkitab. Sangat disayangkan kalau papa mamanya tidak memfasilitasi Alkitab di rumahmu. Sangat disayangkan. Tetapi mintalah tadi dikatakan, kalau sudah punya Alkitab, jangan disimpan, bacalah firman Tuhan. Karena dengan engkau membaca firman Tuhan tadi dikatakan, engkau akan tahu mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak. Engkau akan tahu mana yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Dan ketika engkau sudah mencintai Tuhan tadi dalam hidupmu, maka yakinlah kemanapun adik-adik melangkah, apapun yang adik-adik cita-citakan, atau apapun yang diharapkan oleh orang tua untuk adik-adik sekolah minggu, yakinlah firman Tuhan akan mengarahkanmu kepada hal yang luar biasa. Sekali lagi, kepada adik-adik di rumah, rajinlah membaca Alkitab, rajinlah mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan hanya menonton televisi saja, tetapi sering-seringlah dan biasakanlah, latihlah dirimu mulai hari ini. Mulai dari engkau kecil, biasakan supaya engkau membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, dengan mengimani firman Tuhan, maka anak-anak sekolah minggu HKBP Rumbai akan menjadi anak-anak kebanggaan dimanapun dia berada. Karena itu sekali lagi kepada adik-adik, biarlah firman Tuhan menjadi kesukaanmu, menjadi kesukaan dalam hidupmu. Biarlah firman Tuhan engkau selalu dengarkan dan baca setiap harinya, agar hidupmu dapat senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Ya Bapa, berkatilah anak-anak Tuhan, supaya mulai sejak dini mereka mau mendengarkan Engkau. Mereka mau membaca firman-Mu setiap harinya. Mereka mau senantiasa mencintai Tuhan dalam hidupnya. Dan biarlah Tuhan setiap orang tua boleh memberikan pengajaran firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Biarlah orang tua memiliki waktu untuk menceritakan tentang Tuhan dalam hidup anak-anaknya, sehingga Tuhan
anak-anak kami menjadi anak-anak yang sama seperti Timotius, anak-anak yang sudah sejak dini diperkenalkan dengan Tuhan, sehingga Timotius menjadi anak yang senantiasa berpegang teguh pada Tuhan, menjadi anak yang mampu menjadi kebanggaan. Dan kiranya juga Tuhan, anak-anak kami memiliki kerajinan itu untuk selalu membaca firman Tuhan, agar segala kehidupan mereka Tuhan menjadi kehidupan yang senantiasa disinari oleh firman Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan supaya memiliki kecintaan kepada Tuhan. Kiranya anak-anak kami Tuhan mampu mengasihi Engkau dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi berguna di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, Roh Kudus mula kiranya bersama-sama dengan anak-anak kami Tuhan, di tengah-tengah tantangan zaman sekarang Tuhan, yang mana mereka selalu ditawarkan untuk tontonan-tontonan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan, anak-anak kami Tuhan Engkau kuasai dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka memiliki kecintaan dan waktu untuk membaca firman Tuhan, agar mereka Tuhan bisa menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhanlah yang selalu mengingatkan kehidupan anak-anak kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami kepada Tuhan. Kami tahu firman-Mu akan mampu Tuhan berbicara di dalam kehidupan kami, karena firman Tuhan berkuasa akan hidup kami. Firman Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam hidup kami. Biarlah kami selalu mendengarkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Para orang tua kiranya semakin Engkau berkati ya Bapa dalam setiap kehidupan mereka. Kau berikan hikmat Tuhan, supaya setiap orang tua ya Bapa mau mendengarkan Engkau terlebih dahulu, agar pendengaran mereka kepada Tuhan mampu mereka mengajarkan anak-anak Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan masa depan anak-anak kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin anak-anak kami Tuhan, mulai dari yang paling kecil Tuhan sampai kepada yang sudah dewasa. Tuntun mereka Tuhan, agar mereka tetap berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Amin. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Priska Naibao. Untuk mengakhiri ibadah anak sekolah minggu, kita bernyanyi Alkitab. Berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.